dari ini ya, bahan dari kampus, dari Pak Hafid. Oke. Oke, seperti biasa nanti kalau ada yang mau langsung nanya ya. Kemudian juga ini kita usahakan cepat pertemuan kali ini, kalau bisa selesai jam 8, selesai jam 8. Oke, jadi lanjut di alat gusur ya. Alat gusur itu salah satu yang paling terkenal ya, itu bulldozer gitu. Bulldozer dari pengertiannya sendiri, bulldozer itu adalah apa tuh? Ada yang paham nggak pengertian dari bulldozer itu sendiri? Ada yang bisa sharing nggak? Apa tuh bulldozer? Ayo. Nggak ada ya? Nyimak nggak ini? Ketua kelas gimana ketua kelas? Pak, izin Pak menjawab Pak. Ya boleh, silakan. Setahu saya Pak, bulldozer itu alat yang untuk membantu memindahkan material-material gitu Pak, yang ada di sekitar lingkungan pertambangan gitu Pak. Ya boleh juga. Yang lain ada nggak? Biasanya Ayo, buat apalagi ratain tanah Pak. Oke, benar juga. Ada lagi yang lain. Alat yang digunakan untuk pembukaan lahan, Pak. Oke, bisa juga. Oke, jadi banyak ya definisinya, banyak juga pengertian, fungsinya juga banyak juga. Yang jelas dari judul meeting kita aja udah tertera jelas tuh ya, gusur atau dorong gitu. Jadi alat tersebut fungsi utamanya adalah seperti itu gitu. Jadi banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang khususnya di pertambangan itu membutuhkan alat bulldozer ini. Walaupun secara pekerjaan itu pekerjaan utama memang gali muat itu adalah dump truck dan ekskavator. Namun tidak kalah penting karena kita tahu medan atau lokasi kondisi lapangan itu sangat-sangat beragam dari segi tantangannya, hambatan dan lain sebagainya gitu. Jadi istilahnya itu sapu jagat lah. Nah ini dozer ini berperan penting di situ gitu. Oke ya. Kemudian ini dari apa namanya komponen-komponen yang paling utama. Jadi dozer itu untuk diingat ya itu blade ya, bukan vessel, bukan juga bucket. Jadi dia namanya blade itu ya, jangan sampai salah sebutannya. Nanti kalian sebut bucket pula atau blade juga atau vessel lagi atau bak gitu. Ini blade. Kemudian di belakang ada juga yang pakai ripper. Ada yang enggak juga gitu. Kemudian nah kalau di sini namanya drawbar ya, tapi kita sebut ripper juga boleh. Terus yang M ada tracknya, track carrier, track roller, track idler, mesinnya itu di depan ya. Mesin itu di depan. Kemudian yang ini kabin, ini hidroliknya gitu. Bisa naik turun, bisa depan belakang bucketnya, apa blade-nya bisa ke depan sedikit, ke belakang sedikit. Gitu. Untuk menuang bisa juga gitu. Oke, berdasarkan roda penggerak untuk diingat, kalau yang ada pakai roda itu wheel itu kan ban artinya. Jadi bukan bulldozer atau wheel, dozer. Ada yang tahu nggak perbedaan kebutuhan atau kelebihan? Kenapa ada bulldozer, kenapa ada wheel dozer? Ayo angkat tangan, tahu nggak bedanya di mana? Kenapa harus ada wheel loader? Kenapa nggak semua bulldozer? Ayo ada yang tahu? Mungkin tergantung jalan yang dilewati, Pak. Misalnya
Kalau jalannya terlalu berlumpur, maka digunakan bulldozer, Pak. Oke, dari medannya ya berarti ya. Kemudian apa lagi? Ada lagi yang lain? Ada lagi? Ya, salah satu medan. Selain itu juga dari kapasitas ya. Biasanya kalau wheel loader itu kapasitasnya nggak terlalu tinggi gitu. Tapi tergantung dari tipenya juga sebenarnya. Jadi yang paling utama memang adalah medannya. Jadi misalnya medannya itu batu bara tuh. Batu bara kalau dilindes pakai bulldozer gitu kan kotor dia, sedangkan material atau batu bara itu diinginkan oleh si owner bersih, dalam keadaan bersih. Contoh batu bara yang berada di stockpile crusher gitu kan. Nah itu jangan pakai bulldozer, jadi kita harus pakai wheel loader. Kenapa? Karena kalau roda kan lebih baik ya, terus juga nggak menimbulkan materialnya nggak pecah-pecah gitu, nggak hancur. Jadi kurang lebih kayak gitu. Oke ya, lanjut. Ini gambarnya. Jadi kalau bedanya wheel loader itu biasanya mesinnya di belakang tuh. Kalau bulldozer atau track dozer mesinnya ada di depan. Nah, kemudian ini function untuk ada reaper di belakang ini ya. Jadi sebagai alat pendukung ini, misalnya di daerah-daerah yang tidak bisa dilakukan peledakan, padahal material yang di situ keras, nah itu fungsinya reaper. Difungsikanlah alat reaper ini gitu. Kenapa nggak bisa dilakukan peledakan? Banyak faktor. Mungkin dari sisi lingkungan di situ dekat dengan penduduk, tidak boleh melakukan ledakan, atau ada fasilitas umum gitu, jadi tidak bisa juga menggunakan peledakan. Maka material keras tersebut harus dilakukan pemberaian oleh reaper. Itu reaper ini, bulldozer ini. Walaupun secara produktivitas pemberaian menggunakan bulldozer ini nggak terlalu signifikan karena panjang reapernya itu hanya sekian meter dibanding dengan blasting dengan geometri misalnya kedalaman 5 meter, 6 meter, dan proses pekerjaannya cepat. Sedangkan kalau bulldozer ini pekerjaannya lambat. Itu ya. Untuk kemampuannya sendiri, dozer ini kalau di sini ada 11 nih. Untuk penebasan, land clearing ya, pembabatan dan lain sebagainya. Kemudian sebagai perintis, jadi buka jalan. Jadi kalau buka jalan itu memang cocok bulldozer. Bulldozer ini umumnya itu kalau untuk di persenjataan kayak di alutsista itu sama kayak tank baja, sama persis, tinggal ganti bodinya aja. Gitu. Jadi dia bisa sebagai perintis. Untuk pioneering ya, di sini bahasa Inggrisnya gitu. Untuk daerah-daerah yang sulit itu cocok banget. Kemudian gali angkut jarak pendek bisa, tapi nggak efektif ya. Kalau mau untuk ngegali, jadi hanya ngegeser aja ininya, menggeser material gitu. Kemudian pusher, dorong, loading, sama. Kemudian menyebarkan material, spreading bisa, menimbun kembali juga bisa, trimming and sloping bisa, slope ya, bentuk slope, sudut, bentuk lereng gitu. Ditching buat paritan juga bisa, kemudian menarik, bisa juga tuh misalnya narik contohnya lagi penebasan pohon tuh pakai rantai, atau narik kendaraan yang kepater, nah itu bisa tuh narik pakai dozer. Kemudian memuat, loading, penggaruan, ripping ya, pemberaian. Kemudian untuk
gali angkut jarak pendek oleh si bulldozer ini, jarak dorong maksimum ada nih. Di handbook juga ada ya. Ada tabelnya, ada grafiknya. Nanti buka aja sendiri di handbook. 200 feet untuk track tipe, untuk yang wheel loader itu 400 feet. Kemudian volumenya juga tidak lebih dari 500 meter kubik. Cara gali angkut yang baik dan efisien, nah ini ada metodenya. Ada downhill dozing, ada high wall, ada trench, ada side by side. Gitu. Downhill itu dari atas ke bawah ya, di lereng ya, dari metode side hill ya. Jadi jangan dari bawah ke atas, itu nggak efektif. Yang efektif itu dari atas ke bawah, dorongnya gitu, dan lain sebagainya. Kemudian ini blade tipe, ada universal, ada strike blade, angeling, cushion blade, power angel and tilt, IM blade, apalagi nih, kilogram ya, strip gauge blade, landfill blade. Nah ini penggunaannya ada banyak di sini klasifikasinya ya. Jadi tergantung dari kita maunya atau kerjanya di mana gitu, atau boleh yang universal gitu kan. Universal ini bisa semua gitu, walaupun nggak efektif secara cara pekerjaannya gitu kan, bisa aja gitu. Kan ribet tuh mau ganti-ganti blade ya, dipakai universal gitu yang tipe U. Kemampuan kerjanya bisa dilihat nih, ada yang baik sekali, ada yang baik, ada yang sedang. Kemudian pendorongan, ada beberapa pekerjaan tuh yang bisa dia lakukan tuh. Pembuatan jenjang juga bisa dilakukan, untuk pioneering juga tuh. Lanjut ya. Kemudian ada parallelogram design, ada adjustable design, yang nggak usah kita terlalu ini, yang penting tahu aja ya bentuknya tuh. Oke, produktivitas itu hampir sama lah dengan alat gali, alat muat, sama semuanya. Penting itu kan ada kapasitasnya, kapasitas blade, kemudian ada efisiensinya. Yang penting juga ada cycle time. Ini kalau mau dicari rimpulnya juga bisa juga gitu kan. Nanti kita cobalah di UTS ya. UTS nanti menentukan produktivitas dari alat gali muat, alat angkut, dan lain sebagainya gitu. Lanjut. Ini ada gambar contoh drifting, cutting, returning gitu kan. Jadi kalau cutting dipotong sedikit tuh sama dia tuh. Kemudian drifting didorong semuanya. Kalau cutting kan motong dulu, kalau drifting dia yang didorong gitu, baru balik lagi gitu. Nah ini alurnya nih kayak gini nih. Dari atas dulu misalnya mundur, ke bawah lagi, ke sebelahnya buang, dorong, buang, mundur lagi ke sebelahnya. Dorong lagi, mundur lagi gitu. Tipikalnya. Oke. Ini visualisasi penampang biji. Ada yang bisa jelasin nggak nih? Ada yang mau coba jelasin nggak? Visualisasi penampang biji.
Ada yang mau angkat tangan? Halo? Oke, jadi ini adalah ini di nikel ini kayaknya ya, saprolit ya. Hematite, yellow, limonite gitu. Nah, jadi dia banyak nih secara geologinya mungkin yang bisa menjelaskan lebih detail ya. Jadi hubungannya dengan alat bluzer ini apa? Yang pertama kita lihat dulu tuh di bagian atas. Ya kan, di bagian atas itu kan ada pepohonan tuh. Nah, itu bisa kita lakukan land clearing. Nah, itu kita lakukan land clearing, kemudian kan di hematite zone ini kan kayaknya masih gembur nih. Ya kan? Masih gembur. Nah, itu bisa kita pakai dozer nih. Kita dozer, kita dorong segala macam. Nah, itu lebih efektif kita taruh di bawah dulu misalnya. Kita dorong ke samping segala macam. Nah, itu nggak perlu alat ekskavator, dia sudah terekspos material bahan berharganya. Baru nanti ekskavator masuk, baru gali gitu. Itu ya. Nah, ini contohnya nih. Sebelum penambangan kan seperti ini nih. Ya kan? Kemudian kita lakukan land clearing. Ya kan? Kita lakukan clearing. Kemudian nah, di sini ada peran ekskavator. Ya kan? Diumpan juga oleh si bulldozernya di belakang gitu. Baru masuk ke stockpile setelah diangkut tadi ya. Nah, kemudian lanjut ketemu overburdennya, dilakukan ripping juga oleh si bulldozer, kemudian diumpan lagi ke ekskavator gitu. Simple aja. Nah, kemudian ketemu lagi materialnya terekspos, yang saprolitnya soft, artinya masih bisa menggunakan bulldozer gitu. Nah, ketemu yang blue zone, dijadikan disposal gitu. Nah, ini disposalnya jadi rapi tuh karena bulldozer. Nah, ditebar topsoil. Kemudian ditanam. Oke, itu aja. Ada yang mau tanya? Silakan, simpel aja. Nggak banyak. Ada yang mau nanya? Silakan. Kalau nggak ada, lanjut. Lanjut ya. Oke, jadi secara merek komponen yang tadi kita lihat di slide sebelumnya, jadi ada blade ya. Itu yang jadi key performance-nya untuk masalah produktivitas dan operation di lapangan. Jadi ada blade dan juga ada engine, ada track-nya juga, ada ripper-nya.
Jadi 4 komponen utama inilah yang paling mempengaruhi khususnya untuk produktivitas dan operasional di lapangan gitu ya. Blade untuk engine horsepower jangan lupa itu paling utama juga. Kemudian efisiensinya gimana? Kalau tambang kita besar, kemudian alat-alat utamanya ekskavatornya besar-besar, artinya bulldozer kita juga harus menyesuaikan. Kan nggak mungkin kalau kita pakai bulldozer kecil lama nanti mau umpannya ke ekskavator gitu. Jadi harus sesuai. Kemudian dari blade kapasitas juga situ terlihat bahwa total volume meter kubiknya material yang bisa kita dorong gitu. Kemudian dari Reaper juga Reaper kita lihat pemilih Reaper itu ada jenisnya ada banyak. Jadi kita lihat juga dari jenis material yang ada di lapangan. Jenis materialnya apakah seperti butiran pasir yang apa namanya kayak clay yang soft gitu atau yang material keras-keras gitu. Karena pemilihan dari Reapernya juga nanti bakal berbeda gitu. Kemudian ground pressure dan pressure ini juga berpengaruh. Kita gunakan di mana, di tempat kerja areanya seperti apa gitu kan. Soalnya nanti kalau kita pilih alat yang besar gitu kan dengan ground pressure yang tinggi itu bisa terpendam, bisa pecah materialnya. Jadi sulit untuk berjalan gitu. Untuk supporting aktivitas yang dilakukan oleh bulldozer apa aja bisa dilihat nih. Untuk kondisi di loading area, front loading ya, tempat ekskavator menggali, fungsinya adalah mendigging tuh bisa, mendozing tuh, kemudian di ripping tuh di loading areanya, ya kan. Kemudian dia pakai power mode, berarti artinya dia bekerja keras gitu, jadi boros solarnya. Recommended blade-nya itu yang universal atau semi universal gitu. Nah, untuk jalan hauling kerjaannya itu ngapain? Scraping. Jadi kerjaannya scraping tuh ketika ada material-material yang di jalan atau yang jalan hauling kita ondulasi, naik turun segala macam. Nah, itu di slippery oleh bulldozer ini. Terus juga operating modenya dia pakai economic mode. Artinya nggak boros solar karena dia eco ya, kalau di mobil-mobil yang baru sekarang tuh eco. Karena kan dikit tuh dia blade-nya, nggak secara sempurna dia nyentuh ke tanah, itu paling cuma berapa senti aja gitu. Kemudian disposal. Disposal ngapain aja dia? Dia melakukan pushing, dorong dia material yang telah ditumpahkan dari dump truck atau HD didorong oleh si bulldozer ini gitu. Kemudian juga sloping atau leveling untuk merapikan di disposal itu. Ada yang mau tanya silakan. Ini nggak ada yang nanya, ini paham semua nih kayaknya. Ini semi U-blade, kemudian ada U-blade ya. Semi U-blade itu apa? The wings on this blade minimize material spillage, ya kan? Minimize material spill, superior penetrasi ability, gitu. Bagus dia berarti untuk penetrasi ya. Increase load capacity provided by short wing, which include only the end beats. Ini kalau untuk yang call. Gitu. Ini ya, ini aplikasi-aplikasinya aja bisa baca sendiri aja nih. Ini juga sama Reaper, tipe-tipe Reapernya ya, ada yang 3, ada yang 1 nih, ada yang pasang 3 nih. Ya kan, ada yang pasang 1. Taruh di belakang, apa nih namanya, multi-shank Reaper. Ada yang giant Reaper gitu kan. Kemudian ada long shank, ada short shank. Nah, untuk multi-shank Reaper ini di mana bagus ini? Untuk yang soft rock. Kalau yang 1 ini di hard rock. Ya kan? Soft rock ini efisiensinya tinggi, cepat dia kan. Kalau ini kan lambat nih karena apa nih, strong ya untuk
keras ya, material-material keras. Oke. Kemudian track shoe-nya juga gitu. Di track bawahnya ada jenis-jenisnya nih ternyata. Untuk area yang rawa itu ternyata harus begini nih, swam ya. Swam ini rawa-rawa ya. Nah, itu pakai yang kayak gini. Untuk yang soil begini, untuk rocky begini gitu. Ada semua nih. Oke. Mungkin itu aja. Ada yang mau tanya silakan. Ada yang mau tanya silakan. Kita istirahat dulu ya 5 menit ya. Oh, silakan. Baik Pak, sebelumnya terima kasih. Izin bertanya Pak, perkenalkan nama saya Rizky Setiawan dengan NIM ujung 163. Saya pernah lihat Pak di waktu alat berat itu melakukan line clearing, dia itu pakai rantai Pak daripada menggunakan blade-nya itu Pak. Apakah pakai rantai itu lebih efektif dibandingkan dengan blade-nya itu Pak? Terima kasih Pak. Pakai, oke, makasih pertanyaan. Pakai rantai, blade-nya itu dikelilingin rantai gitu. Maksudnya gimana? Eh itu kan gini Pak, ada dua bulldozer. Nah, rantainya itu diikat di itunya Pak, di belakangnya Pak. Jadi dua bulldozer itu berjalan bersamaan. Jadi rantainya itu yang membuka lahannya gitu Pak. Dibandingkan tanpa menggunakan blade-nya itu Pak. Jadi apakah itu efektif atau gimana Pak? Oh, jadi rantainya itu nanti kena pohon-pohonnya tumbang gitu ya? Iya Pak, benar Pak. Oh, ya itu saya baru tahu sih. Bisa juga tuh kayak gitu ya. Cuman nggak tahu nih kalau dari segi keefektifan mungkin ya. Jadi dilihat juga dari menurut saya dari jenis tanaman ya. Jadi misalnya itu pasti tanamannya kecil-kecil bukan tanaman besar. Ya nggak? Iya Pak, tapi ada juga yang sedang gitu Pak sih pohonnya Pak. Ya, sedang tapi bukan tinggi. Karena gini, kalau misalnya jarak rantainya atau ada tanaman besar di situ nanti dia rubuh bisa kena juga kan di unit itu bahaya malah gitu. Tapi memang dari segi untuk tanaman menengah ke bawah itu bagus sih. Produktivitasnya lebih tinggi. Betul. Karena jarak apa namanya? Jarak area pengaruhnya ya. Nah, itu kan lebar tuh. Jadi begitu ada rantai itu misalnya kalau lebar dozer misalnya anggap aja 2,5 atau 3 meter dengan adanya rantai itu bisa sekali jalan mungkin bisa 10 meter langsung langsung rubuh semua itu tanaman menengah ke bawahnya tinggi ya termasuk kekuatan atau diameter batangnya itu dan yang lebih baiknya itu dari faktor safety jangan dilupakan arah timpahan pohonnya ya nggak? Kalau batang-batang kecil ya insya Allah masih ini masih bagus. Masih artinya lebih efektif itu. Menurut saya ya, walaupun belum pernah terlihat, belum pernah melihat itu. Gitu. Bagus pertanyaannya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada lagi? Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau tanya, silakan. Nih kita istirahat dulu 5 menit ya. Rodo tahan dulu ya. Bentar. Ini sekalian azan tunggu ya.
Oke, Rodo, ada yang mau ditanya tadi? Oke, Pak, terima kasih Pak. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Rodo dengan NIM ujung 001. Jadi saya bertanya Pak, yang kita tahu kan umumnya bulldozer itu lebih ke membersihkan land clearing atau membersihkan pohon-pohon untuk buka lahan tambang Pak. Nah, yang jadi pertanyaan saya mungkin bisa nggak sih Pak, misalnya bulldozer itu dipakai untuk menggunakan membersihkan as atau debu di hauling, atau mungkin tidak memungkinkan jadi untuk pakai air aja atau penyemprotan di hauling itu Pak yang ada debunya, atau gimana Pak? Terima kasih Pak. Lo cek, sorry ya gangguan tadi. Gimana Rodo? Dozer digunakan untuk debu apa tadi? Pertanyaannya, iya betul Pak. Debu di tambang. Iya Pak, begitu. Di jalan tambang atau di area mana? Di jalan tambangnya Pak, di haulingnya. Soalnya kan di debu itu banyak lokasi ya, di front loading bisa, di stockpile bisa, di jalan hauling bisa. Jadi kalau debu di jalan hauling itu sebaiknya bukan menggunakan bulldozer, tapi menggunakan water truck dulu, harus disiram. Itu disiram supaya kan ngendap tuh. Baru nanti kalau dibutuhkan pakai grader, jadi nggak butuh dozer. Karena dozer itu dari fuel rate-nya itu paling tinggi. Bahkan ekskavator itu kalah dengan fuel truck, dengan fuel rate-nya si bulldozer dengan ini yang sama gitu ya. Gitu. Tapi untuk di jalan tambang biasanya perusahaan-perusahaan itu selain menggunakan grader ya jalan tambang, untuk slippery sehabis hujan itu biasanya mereka menggunakan juga bulldozer. Jadi kalau untuk debu tuh nggak efektif, nggak ketangkep juga debunya. Gitu ya. Gimana? Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Oke nih ya, ini blade factor untuk kondisi operasi untuk dosing ya, yang mudah digusur, sedang, agak sukar digusur gitu kan. Jadi ada 1,1 sampai 0,9 bisa dilihat nih ya. Yang sukar 0,4 sampai 0,6. Nah, ini untuk ngitung produktivitasnya nanti gitu. Kemudian ada bucket factor juga untuk well loader.
Doser shuffle ya. Ini doser shuffle ini bisa jadi doser, bisa jadi shuffle maksudnya. Butir campuran lembab, butir seragam, material hasil peledakan gitu kan. Oke, mungkin itu aja ya pertemuan kali ini ya. Sekali lagi ada nggak pertanyaan? Karena sedikit nih kalau materi dozer. Ada lagi yang mau ditanya? Silakan sebelum ditutup. Nanya yang lain juga boleh. Nanya gimana MU kalah semalam, kenapa kalah terus Pak, gitu kan. Apalagi lawan Manchester City. Ada fans MU di sini? Ada Pak. Pak. Rizky, Pak. Silakan, Fakih dulu. Kecewa Pak, dari segi gameplay aja sebenarnya City itu udah menang jauh sih Pak. Jadi ya mau gimana pun terima aja lah kalahnya Pak. MU puasa gelar Pak. Iya Pak. Iya, nggak tahu ya kapan bangkitnya ya. Jadi nikmatin aja kekalahan ini ya nggak. Betul Pak. Iya, karena sudah sering ini ya apa namanya, udah sering menang dulu kan. Ya udah sekali-sekali kalah dulu lah. Tapi kalah terus-terusan ini kayak ini. Messi atau Ronaldo? Kalau saya Ronaldo. Ronaldo. Iya. Messi. Walaupun gelar apa? The GOAT ya? GOAT ya? Iya Pak. Jatuh ke Messi, Ronaldo tetap di hati gitu kan. Sama Pak, Messi Pak. Lebih menginspirasi Tapi Pak. MU kalah terus Pak. Iya. Terus nggak nanya 01 apa 02? 02. 02 Pak, 02. 03 Pak. Iya, itu pilihan pribadi ya, bebas aja lah. Prabroro. Iya, boleh Praroro, boleh Janggar juga boleh, silakan. Prabowo Oke ya. Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Silakan. Udah itu aja ya? Sepertinya cukup, Pak. Oke, cukup ya. Oke, nanti ketua kelas ya. Siapa? Si Verly, Melani, satunya siapa itu? Johan ya? Johan Pak. Iya, nanti diskusi aja lah kapan minggu last meetingnya ya. Last meetingnya nanti langsung 2 pertemuan. Bahas tentang alat apa? Alat bantu ya? Alat bantu dan alat apa tuh satunya? Lupa saya. Oke, itu aja ya dari saya. Kalau tidak ada lagi, terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.